Saudara, untuk menempatkan seseorang dalam suatu jabatan sesuai dengan kompetensinya, diperlukan identifikasi kemampuan melalui program psikotes untuk mendapat tenaga yang tepat. Psikotes bagi 330 orang pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara bekerjasama dengan Manajemen Assessment Center dan BPKP Perwakilan Kaltim merupakan langkah positif yang diambil Pemkab Kukar. Mengingat menempatkan seseorang yang diberi tugas sebagai pejabat harus diukur kemampuannya melalui identifikasi kemampuan. Dengan program psikotes, seseorang dapat dinilai melalui perilaku. Apakah yang bersangkutan secara individu dapat menjadi penggerak instrumen organisasi. Juga dengan program ini dapat membantu meningkatkan mutu kinerja organisasi melalui daya manusia yang kompeten. Ketua BPKP Perwakilan Kaltim Bambang Setiawan mengatakan, kerjasama Pemkab Kukar dengan BPKP sebagai jawaban untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance, juga sesuai PP nomor 41 tahun 2000 tentang perangkat daerah, yang akan ditata ulang sesuai struktur dan kompetensi yang mengacu pada tuntutan tugas dan jabatan, dan BPKP sebagai institusi yang memiliki perangkat menyambut baik kerjasama ini. Nah, secara kebetulan kami di BPKP juga punya satuan tugas MAC BPKP yang bisa ikut serta membenahi masalah SDM. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan misi BPKP melakukan peran preventif, mendorong terwujudnya good governance, itu kita lakukan. Kita sampaikan pada beliau, pejabat bupati menyambut baik. Kalau gitu tolong kami dibantu. Nah, kami laporkan ke pusat dan ternyata diizinkan, maka kami membantu. PJ Bupati Kukar Syahrudin yang membuka psikotes ini menandaskan kegiatan ini dilakukan untuk mencari figur yang tepat untuk ditempatkan pada dinas instansi, sehingga dari 330 orang tentu akan ada yang tidak mendapat tempat sesuai saran dari hasil psikotes ini. Tapi yang pasti semua individu dapat mengukur kemampuan diri, apakah tepat dalam satu jabatan. Jadi akan diperoleh figur yang benar-benar sesuai yang dibutuhkan. Ya begini, ini kan untuk pertama kali. Yang pertama kita ingin melihat potensi yang dimiliki oleh masing-masing pejabat tersebut. Jadi nanti kalau memang potensinya baik, kemudian disarankan atau diapakan itu bisa kita lihat potensi-potensi itu. Yang kedua memang jabatan yang ada di dalam rangka pelaksanaan PPM 1 untuk perangkat daerah itu terbatas. Padahal pejabatnya yang banyak gitu. Supaya nanti dengan cara seperti ini bisa tersaring pejabat-pejabat tersebut. Yang ketiga, karena kita ingin supaya ada perubahan bahwa yang duduk di sini adalah nanti sesuai dengan kompetensi yang ada. Langkah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menempatkan seseorang dalam jabatan tertentu sesuai kompetensi ditanggapi positif oleh Ketua DPRD Kukar, Salehudin. Saya rasa satu start yang bagus, awal yang bagus, DPR akan mendukung. Ada istilah the right person and the right place. Ini salah satu caranya. Jadi orang yang benar dan orang yang tepat menduduki itu. Nah, kerangka-kerangka ini itu yang sudah dilakukan Pak PJ dan kita dari lembaga support betul. Konsekuensi harus ada. Konsekuensi ada, itu juga kita minta, kita pesankan, itu harus kita terima dengan apa adanya, dengan baik. Tentunya mungkin Pak ya, pusat juga konsekuensi 41 ini tidak hanya terjadi di Kutai, tapi seluruh Indonesia. Tapi nanti kerjasama antara provinsi, kabupaten, pemekaran, kemungkinan akan terjadi penyaluran-penyaluran seperti itu. Tapi kuncinya juga harus pusat. Menempatkan seseorang dalam jabatan tertentu sesuai kompetensi melalui penjaringan identifikasi kemampuan diri seperti ini akan didapat pejabat yang benar-benar tepat dan pada akhirnya akan mampu menggerakkan roda pemerintahan melalui dinas yang diemban secara optimal. Esyuni Aspar, TVRI Kaltim melaporkan.